Halo Sobat Cuan, welcome back bareng gua William yang bakalan ngebahas lagi tentang peluang web trading secara detail. Nah, sekarang kita udah sampai di episode kedua nih. Dan di episode kali ini giliran gua bakal ngebahas tentang account management di web trading yang ada. Nah, di episode kali ini gua bakal ngebahas 4 poin tertentu. Yang pertama adalah kita bakal memahami halaman trade. Yang kedua, kita bakal lihat ringkasan portofolio. Lalu yang ketiga, kita akan coba untuk melakukan top up dan untuk melihat saldo dalam IDR dan saldo dalam USD. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kita bakal lihat riwayat transaksi untuk saldo dan aset kita. Oke, langsung aja kita ke account management dan di atas, paling atas sebelah kiri di samping logo peluang. Oke, kalian bisa lihat logo peluang, di sebelahnya ada kolom trade, portofolio, saldo, dan riwayat transaksi. Ini adalah satu kolom yang dalam kategori account management. Dan di account management, kalian bisa lihat trade, kalian bisa ke bagian paling bawah. Setelah itu kalian klik, kalian tahan, dan kalian naikkan. Di situ kalian bisa lihat yang pertama adalah posisi aset kalian. Aset apa yang kalian miliki. Dan di kolom berikutnya ada bagian section order. Nah, tetapi saya akan mulai dari bagian position yang adalah aset kalian yang kalian miliki. Dan di sini pastinya kalian bisa lihat aset apa sih yang kalian miliki melalui simbol yang tertera di kolom paling kiri. Di sini kalian bisa lihat ada crypto BTC, setelah itu ada US stock Nvidia, ada juga US stock Apple, dan di kolom berikutnya kalian bisa lihat posisi kalian, buy, dan apakah kalian menggunakan leverage. Setelah itu jumlah quantity yang kalian beli, berapa banyak, dan di kolom berikutnya ada average fill price, di harga berapakah rata-rata pembelian kalian. Nextnya ada juga current value, yang artinya adalah aset yang kalian miliki sekarang bernilai berapa pada harga market yang tertera. Nextnya di kolom berikutnya kalian bisa lihat P&L. Berapa jumlah keuntungan atau kerugian yang kalian akan nikmati. Ini adalah sifatnya adalah unrealized profit, unrealized gain or unrealized loss. Oke, di kolom berikutnya kalian bisa lihat P&L by percentage. Kalau di sini kalian bisa lihat kriptonya, yaitu BTC, ada unrealized profit sebesar 60%, setelah itu Nvidia unrealized profit 86%, dan setelah itu ada saham Apple yang minus 8,33%. Oke, nextnya kita langsung aja ke kolom order. Nah, di order ini kalian bisa lihat ada all, working atau ya order yang berjalan, setelah itu order yang filled, setelah itu order cancelled atau order yang terkena reject. Oke, di kolom all ini pastinya kalian bisa lihat saham apa atau kripto apa atau koin apa yang kalian melakukan transaksi. Dan setelah itu, apakah kalian melakukan pembelian? Jika kalian melakukan pembelian, maka di sini kodenya adalah buy. Tetapi kalau kalian melakukan penjualan, maka kodenya adalah sell. Sini, oke. Setelah itu, apakah kalian menggunakan leverage? Dan tipe order yang kalian pilih, apakah market order atau limit order? Oke, nextnya di sini kalian bisa lihat kuantitinya juga, berapa jumlah yang kalian beli atau kalian jual. Dan apabila kalian set untuk limit price, di sini akan tersetting juga stop price-nya, dan apabila kalian setting buat area take profit dan stop loss, di sini juga akan tertera. Oke, dan apabila salah satu dari limit order kalian match filled, di sini kalian bisa lihat filled price-nya di harga berapa. Oke, dengan total price, lalu di sini ada statusnya dan di kanannya adalah order ID. Setelah dari all, kalian bisa lihat order yang berjalan di working, and then order yang sudah filled atau sudah match. Setelah itu mana order yang cancel dan mana order yang reject dengan format yang sama. Oke, next ada portofolio, dan di sini kalian bisa lihat ringkasan portofolio kalian. Kita langsung aja ke ringkasan portofolio. Di sini coba saya tutup dan saya klik di bagian portofolio di kanan di bagian atas sebelah trade. Oke, langsung aja kita ke bagian portofolio. Di bagian portofolio sebagai gambaran aja, ini adalah posisi aset kalian dalam jumlah cash IDR
Di sini tertera 102 juta sekian ya. Dan kalian bisa lihat juga by weekly, by monthly, 3 bulan terakhir, year to date, 1 year, atau all sejak dari pertama kali kalian mulai buka account. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat juga nilai aset bersih kalian, jumlah investasi kalian, dan jumlah laba rugi yang belum terrealisasi. Oke. Di sini kalian bisa lihat laba rugi aset dari aset, dan karena jika kalian membeli USD untuk membeli saham US, di sini ada namanya laba rugi dari selisih kurs. Oke, dan di sini kalian bisa lihat juga saldo kalian dalam IDR. Dan pastinya bagi kalian yang menggunakan margin dan saat kalian konversi ke USD, kalian juga bisa lihat jumlah saldo USD kalian plus saldo USD margin kalian, tetapi di dalam IDR. Dan tertera juga laba rugi selisih kurs. Oke, dan di sini kalian bisa lihat juga untuk posisi laba rugi kalian per minggu, baik dalam persentase maupun dalam rupiah. Oke, dan pastinya kalian bisa lihat di sini kalian bisa pilih seluruhnya 1 tahun, year to date, 3 bulan, 1 bulan, atau 1 minggu. Dan lebih detailnya lagi, di bawah kalian bisa lihat laba rugi yang belum terrealisasi, laba rugi aset kalian yang total laba rugi kalian, setelah itu laba rugi selisih kurs, laba rugi yang terrealisasi. Oke, nextnya lebih detail lagi, kalian bisa lihat alokasi kelas aset kalian. Di sini dari 102 juta, berapakah aset yang kalian masukkan ke dalam US stock, setelah itu berapa jumlah cash kalian. Kalau di sini kalian bisa lihat aset kriptonya adalah 0,01%. Oke, setelah itu di saham AS ada 49 sekian juta. Oke, dan di pocketnya sendiri ada saham AS 48 sekian juta. Dan di sini jumlah cash kalian yang tersedia ada berapa persen kah dari total aset kalian dengan jumlah nilainya. Oke, nextnya kita bakalan melihat, tadi kita udah lihat gambaran, sekarang kita akan melihat aset kita ada apa saja. Dan di sini pastinya kita bisa lihat semua aset apa aja, keseluruhan yang kita miliki, baik itu aset kripto ataupun aset saham US. Oke, di sini kita bisa klik ya, jika kita klik semua maka semua, jika aset kripto maka aset kripto saja, dan jika ada saham AS, ini adalah saham AS yang kita punya. Dan please note juga teman-teman, jadi dari trade yang tadi sebelumnya saya sempat bukakan, dalam trade itu tidak mencerminkan saham-saham atau aset yang kita beli menggunakan sistem pocket. Jadi ini adalah total, kalau kalian mau lihat seluruh aset kalian, kalian bisa lihat di bagian asetmu. Oke, next saja kita langsung saya lihat semuanya ya. Jadi dari semua aset kita, nilai aset dan uang tunai kita jumlahnya 102 juta. Ada Bitcoin dengan total value tidak banyak, sudah hampir habis, tinggal sisanya 7.000 sekian. Setelah itu ada saham AS. Oke, di saham AS kita bisa lihat di sini ada Adobe, ada Apple, Intel, Microsoft, dan Nvidia. Oke, dengan available quantity yang tersedia, yang ada di pocket kalian, di aset kalian, dengan current value berdasarkan harga dari market. Oke, setelah itu ada juga total P&L, laba ruginya kalian, dan setelah itu kalian bisa lihat unrealized profit and loss. Jadi perbedaannya antara today P&L dengan unrealized adalah ini profit and loss pada hari ini, unrealized adalah yang belum dijual, yang belum direalisasikan, dengan average buy price yang tertera juga di harga berapa dalam bentuk rupiah. Oke, tadi kalau kalian lihat di bagian semua, terteranya dalam kurs atau dalam currency rupiah. Nah, tetapi kalau kalian lihat, saat kita membeli saham US, kita membelinya dalam US dollar. So, kalau kalian lihat di sini,
Kalau kalian lihat semua itu dalam IDR, sedangkan kalau dalam saham AS, kalian bisa pilih USD atau IDR. Dan di sini saya coba buat pilih dalam US dollar. Dan di dalam US dollar, nilai saham AS kalian adalah 6.000 sekian, 6.300 sekian. Setelah itu, laba ruginya juga ada dalam US dollar, current value semua dalam US dollar. Oke, setelah kita lihat portofolio kita, baik dari gambarannya atau dari asetnya, next-nya kita bisa klik di sebelah kanan ada kolom saldo. Nah, di kolom saldo pastinya kita bisa melihat jumlah cash yang kita miliki, baik dalam IDR maupun dalam US dollar. Oke, dan di dalam kolom ini, dalam layar saya, kalian juga bisa lihat riwayat transaksi di sebelah kanannya ya. Ada cash out, pindahkan saldo, tambahkan saldo, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin coba untuk melakukan penarikan. Dan tapinya di sini kalian juga bisa melakukan top up ya. Ada top up, setelah itu tarik, dan kalian bisa pindahkan. Kalian bisa pindahkan kemana? Kalian bisa pindahkan atau konversi dari IDR ke US dollar. Atau kalian bisa konversi juga ke USD margin jika kalian ingin menggunakan leverage. Oke. Dan di dalam saldo IDR, pastinya kalau kalian sudah menjadi peluang plus, maka kalian mendapatkan yield, bisa mengaktifkan USD yield, dan mendapatkan return 4,88% per annum. Oke. Dan di bawah ada USD margin bagi yang ingin transaksi leverage. Oke, di sini saya akan coba untuk tarik dana. Let's say saya melakukan withdraw 1 juta rupiah. Kalian tinggal klik di sini, masukkan jumlahnya, klik lanjutkan, kalian cek semuanya, estimasi waktunya hari kerja berikutnya, dibayarkan ke bank yang bersangkutan. Oke, saldo ini cairkan, cash out. Oke, cash out setelah kalian masukkan PIN, sudah di request. Setelah itu kita bisa balik ke balance page kita, dan ya di sini saldonya sudah terpotong. Oke. Dan di sini juga kalian bisa melakukan konversi ya ke saldo USD. Caranya mudah aja, di sebelah kanan kalian tinggal klik pindah konversi ke saldo USD, kalian masukkan berapa banyak yang kalian ingin konversi. Let's say di sini saya tulis 1 juta rupiah. Oke, dan di sini ada estimasinya berdasarkan kurs yang tertera. Oke, kalian tinggal klik continue, dan akan berpindah. Oke, mungkin informasi juga bagi kalian yang ingin melakukan top up, bagi peluang plus, kalian bisa melakukan top up USD to USD. Di mana dengan USD to USD, kalian tidak akan kena konversi dari IDR. Oke, next-nya di riwayat transaksi, kalian bisa lihat total transaksi yang terjadi sebelumnya. Setelah itu, mana transaksi yang sedang diproses, mana yang berhasil, dan mana yang gagal. Di sini, setelah saya melakukan cash out tadi, penarikan, kita bisa lihat mana transaksi yang berhasil. Di sini sudah ada transaksi yang berhasil. Oke, kita tinggal tunggu di bank kita untuk kita lihat withdrawal kita. Oke, saya juga akan mencoba untuk melakukan top up di sini. Kita bisa klik top up. Dan top up-nya kalian bisa lakukan ke Permata Bank Virtual Account. Di sini kalian tinggal copy. Setelah itu kalian juga bisa melakukannya di Bank BNI, Bank BCA, BRI, Mandiri, atau bank yang lainnya. Oke. Tadi kita udah ngebahas dari trade, portofolio, saldo, dan yang terakhir ada riwayat transaksi. Di kolom terakhir, di riwayat transaksi, di menu terakhir, kita bisa lihat transaksi saldo kita. Kita bisa pilih mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, di sini ada transaksi mulai dari awal jika kita tidak pilih, mulai dari kita top up, melakukan top up, jumlahnya berapa, terus top up lanjutan. Oke. Dan setelah itu, berapa jumlah yang kita pindahkan, dan lain sebagainya di sini. Kita bisa pilih jumlah saldonya juga, baik dalam IDR, USD, atau USD margin, setiap mutasinya, setiap transaksinya. Dan kita bisa pilih juga, kita filtering, mana yang kita top up, mana yang kita cash out,
mana yang kita tambahkan dan kita pindahkan, mana yang kita mendapatkan saham yang kita dapatkan di dividen, dan juga ini adalah yield yang kita dapatkan dari USD idle, cash USD idle yang kita ada. Oke. Setelah itu di sini kita bisa lihat juga mana yang sedang diproses, berhasil, dan gagal. Jika kita ingin memfilter, kita bisa klik terapkan. Nextnya, selain dari saldo, lebih detail lagi, kalau sebelumnya ada dari portofolio dan saldo ya, di kolom paling atas ini, sebetulnya di rewet transaksi yang tadinya sebetulnya di saldo, kita juga bisa lihat rewet transaksi yang terjadi pada aset kita. Dan pastinya sama, kita bisa pilih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa pilih kelas asetnya, baik dari kripto sama AS, atau misalnya kita ada melakukan transaksi di reksadana, transaksi emas, dan baik juga di pocket kita juga bisa kita lihat. Pilih tipe transaksinya, mulai dari beli, jual, reward, dan airdrop. Setelah itu yield kripto, kirim dan terima kripto juga tersedia di sini. Mana yang ada stock split atau reverse split, mana yang kita switching ke reksadana, tarik fixing emas, dan cicil emas. Oke, dan statusnya seperti biasa yang kita lihat, mana yang working atau masih berjalan, mana yang sudah berhasil, mana yang dibatalkan, dan mana yang ditolak. Oke, di waktu ordernya kita bisa lihat juga di sini. Setelah itu nilai asetnya, maksud saya ada aset apa saja yang kita transaksikan, actionnya apakah kita beli, ataukah kita menjual, ataukah di sini contohnya ada sign crypto juga, dan di sini ada juga dividen yang diterima, gitu ya teman-teman, dan reward, ini ada contohnya juga reward yang didapatkan. Oke, di sini ada tipe market ordernya, ada market yang pastinya ada limit order juga. Setelah itu ada order ID, ada statusnya, apakah sudah filled, successful, atau ada yang tercancel atau yang terbatalkan. Setelah itu ada harga order kita beli di harga berapa, harga trigger, jumlah unit atau kuantitinya, dan pastinya di sini juga mencantumkan biayanya. Ada yang ada biayanya, ada yang juga yang gratis biayanya. Di sini ada jumlah pajak yang dibebankan, total jumlah, dari dan ke-nya juga di sini cukup jelas kalau kalian mau lihat ya transaksinya. Setelah itu TPSL dan kurs FX dan lain-lainnya. Oke. Nah, sekian video peluang tutorial kali ini ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya buat dapetin notifikasi video yang baru. Soalnya di next video kita bakalan kenal lebih lanjut sama indikator dan cara menggunakan fitur chart drawing. Menarik banget kan? Jadi jangan sampai kelewatan ya. Thank you dan see you in the next video.